menyampaikan bahwa saat ini yang juga hampir viral di sosmed terkait dengan adanya jembatan ataupun pagar-pagar ini. Jadi gini teman-teman semuanya, kami dari KKP menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa di Bekasi juga ada, ya kan? Nah, ini secara teknis nanti Pak Kadis yang akan menerangkan seberapa besar wilayah maupun untuk apa sebetulnya itu kan. Sebenarnya ini proyek dari Pemdanya yang di ujung sana untuk TPI Pak ya, tempat pelelangan ikan gitu. Jadi nyambung sampai sini nanti Pak Kadis akan menyampaikan. Intinya dari KKP kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada TKKPR-nya, TKKPRL, L laut ya. Ini kan masih wilayah laut di sini gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada TKKPRL ya. Terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka, nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama antara Pemda, kemudian mungkin dari perusahaannya Pak Kadis akan menjelaskan dari mana. Nanti akan kita rapatkan bersama, duduk bersama, termasuk dengan instansi terkait. Ya, di sini mungkin ada teman-teman instansi lain yang menerbitkan dokumen darat apa. Dari saya cukup sekian dulu, mungkin Pak Kadis akan menambahkan. Silakan Pak Kadis. Izin Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dirjen dan jajaran rekan-rekan wartawan yang hadir pada hari ini. Sebenarnya sudah dari pagi ya, tadi kita sudah ketemu gitu ya. Baik, saya langsung saja terhadap apa yang menjadi berita viral gitu di beberapa media pada hari-hari terakhir ini. Jadi dapat kami jelaskan bahwa kalau di media sebagian besar menyatakan bahwa ini proyek pemerintah ya, yang ada kita bentuk daerah ini ya, kita daerah Jawa Barat. Jadi sebenarnya yang ada itu adalah kegiatan penataan pelabuhan. Jadi di selatan kita itu ada pangkalan pendaratan ikan Paljaya. Kegiatan penataan pelabuhan itu kami bekerja sama dengan TRPN, karena TRPN itu menyewa lahan yang ada di kawasan pelabuhan kita seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun. Kompensasinya adalah mereka membayar sewa tentunya kepada pemerintah daerah sebesar 2,6 miliar, kemudian ditambah dengan beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan, baik fasilitas pokok, itu ada pendalaman kolam labuh, termasuk nanti pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu tentunya ada penataan toko yang toko-toko ya yang begitu kumuh pada awalnya dan sekarang sudah bisa dilihat di sana warna hijau dari teman-teman sebagian itu sudah rapi. Kemudian nanti akan ada pembangunan kantor dan selanjutnya tentunya sebagai sarana fungsionalnya nanti itu ada pengaktifan lelang, tempat lelang, nanti kemungkinan juga kita ada storage di sana dan lain sebagainya yang akan dibangun di sana. Nah, yang viral beberapa hari ini adalah pagar laut, karena mungkin viral juga di daerah lain. Jadi sebenarnya ini ada dua kegiatan yang berbeda, ya, dua kegiatan berbeda. Satu yang dilakukan oleh TRPN adalah rekonstruksi lahan atau restorasi lahan. Kalau dilihat tulisan itu, dasar mereka melakukan restorasi atau rekonstruksi itu adalah dasarnya kepemilikan lahan ini. Mereka ditandai dengan kepemilikan sertifikat di kawasan itu. Kemudian juga memiliki KKPR daratnya.
itu tidak menjadi kewenangan kita untuk mengatur hal itu. Ketika bersentuhan dengan alur, nah ini yang baru kelihatan di sini. Kami membutuhkan alur yang lebar. Tapi kalau kita keluar dari pelabuhan, itu lahan itu sudah berlimpit kepemilikannya. Jadi ada yang kan dibuktikan dengan sertifikat. Sehingga kita tidak bisa dong membuat alur tanpa izin pemilik lahan. Ya, ini urusannya nanti lain. Tapi teknisnya seperti itu. Kita bukalah, minta karena penetapan alur kita selebar 70 meter, dalam 5 meter, didapatlah seperti yang sekarang ini. Pagar-pagar yang ada ini, Pak Dirjen, teman-teman sekalian, itu adalah batas lahan yang diklaim oleh mereka. Ya, jadi batas lahan. Oke, alur dibuat, tapi ini lahan kami. Jangan ganggu lagi dong lahan mereka. Nah ini makanya nantinya tentu tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa nanti akan bersama-sama kita akan duduk bersama lagi terkait dengan ada beberapa kebijakan yang berbeda. Kami Pak Dirjen terus terang memang kalau tadi Pak Dirjen mengatakan ini laut, kenyataannya memang di laut. Ya, dan Pak Dirjen sudah melakukan surat juga kepada TRPN ya, kepada TRPN surat itu. Ya, jadi itu yang pada bulan Desember kemarin dan diminta untuk menghentikan kegiatan. Jadi yang dihentikan itu adalah kegiatan ini, ya, restorasi atau rekonstruksi lahan ini, itu yang dihentikan karena tidak memiliki KKPRF lautnya, ya. Nah ini kewenangannya memang ada di KKP. Namun juga informasi terakhir kami dapatkan bahwa pihak TRPN sudah melayangkan surat untuk meminta izin KPRF itu sesuai dengan peruntukan lahan. Nanti bisa dilihat Pak Dirjen seperti apa, apakah masih ada yang berhimpitan dengan zona-zona lainnya. Ini mangga nanti Pak Dirjen bisa, termasuk kami juga, karena mungkin nanti ini bersama-sama juga Pak Bupati dengan Pak Satu untuk menetapkan bahwa zona ini memang ternyata bisa memanfaatkan kepentingan tentunya sesuai dengan zona ini. Tapi yang jelas di sini ada zona kita, zona pelabuhan, alur laut itu ada zona pelabuhan, ada WKPP kita, jadi wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan itu ada. Jadi sekali lagi saya fasilitas pokok itu terdiri dari kolam labu, dermaga, dan juga alur. Kalau nggak ada alur percuma. Ya. Jadi itu kalau ditutup orang lahan kita ini karena ada klaim pemilikan itu kita nggak bisa keluar. Ya. Jadi ini yang kita upayakan alur ini. Tapi itu tadi kalau memang masih ada hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan atau regulasi di pusat, ini tentunya juga kita akan, terutama di KP ya. Saya sudah meminta memang menghentikan sementara untuk alurnya. Tapi untuk TRPN tentunya ini hal yang berbeda. Ya. Tapi mereka kelihatannya juga tidak operasi lagi hari ini. Ya, terima kasih, saya rasa itu saja Pak Dirjen. Tadi kan Pak bilang bahwa izin ini hanya untuk operasi ya. Sebenarnya izinnya ini untuk renovasi atau rekonstruksi atau buat reklamasi sih Pak? Kalau kita lihat di sana kan restorasi. Nah, itu banyak kondisinya sendiri. Yang dipagar itu Pak? Saya tidak punya kewenangan untuk itu. Dan di pagar itu kan kelihatan ya dasar hukum mereka, kepemilikan lahan mereka, izinnya mereka peroleh, ya. Nah, saya tidak punya kewenangan untuk membuktikan itu. Tapi saya minta bukalah untuk alur saya. Ya. Tapi boleh tanya laut itu jadi apa ya? Pendapatnya jadi sertifikat atau gimana? saya tidak paham. Tapi yang nyata di sini ada sertifikat. Dan itu diklaim oleh individu atau gitu? Perusahaan.
Baik, terima kasih. Jadi gini Mbak, dari KKP itu ada tim teknisnya, Dirjen PRL. Nanti yang beliau itu ada tim teknis untuk mensurvei, ya kan, apakah ini layak atau tidaknya diberikan itu. Nah dari kami ini hanya ketika ada pelanggaran kami turun. Ya kan, dulu kami sudah turun ke sini tanggal 19 Desember sudah kami peringatkan berhenti ya. Jangan urus dulu PKKPRL-nya gitu kan, karena itu menjadi concern kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu eskavator masih kerja, masih aktivitas gitu loh. Makanya saya putuskan ya sudah, saya segel ya. Seharusnya ketika sudah ada surat penghentian sementara dulu itu jangan ada pergerakan dulu, ya kan, akan dikaji dulu dari Kementerian KKP, khususnya Direktorat Jenderal PRL, apakah itu layak atau tidaknya. Karena kalau kita lihat tadi, ini kan laut Pak, ya kan, laut itu semestinya izinnya tuh PKKPRL-nya tuh di KKP, kan gitu ya. Jadi pengelolaan ruang lautnya, gitu ya. Karena apa? Karena kalau nanti itu jadi rancu, kita meluruskan, gitu. Jadi supaya tidak ada simpang siur nih di masyarakat nih. Kok di Bekasi juga ada pagar gitu kan. Nah ini Pak Kadis, beliau yang tadi sudah menjelaskan secara teknis bahwa ini proyek ini yang terutama yang di TPI sana untuk mendukung kegiatan nelayan. Ya, dibangunlah di situ ada TPI, ada toko-tokonya, ada sarana-sarana untuk kebutuhan nelayan. Kemudian Pak Kadis juga minta alur untuk lintasnya kapal-kapal nelayan tersebut. Nah, yang menjadi konsentrasi kami ini kan terkait dengan izin PKKR-nya, ya, supaya itu ditaati. Gitu. Demikian. Itu nanti yang akan melakukan evaluasi dari tim teknis Direktorat Jenderal PRL.